Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau selalu baik, teramat baik dalam hidup kami Bapa. Biarlah Engkau terus yang akan memberikan yang terbaik masih hidup kami. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu hari ini, kami terus akan diberkati, kami terus akan dikuatkan di dalam Tuhan. Haleluya. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam ibadah LOB siang hari ini. Saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, betapa kami bersyukur kalau Engkau ada sampai hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kelahiran-Mu, di mana bulan ini kami memperingati hari kelahiran Tuhan. Kami bersyukur Engkau datang ke dunia ini untuk memberikan kami kehidupan yang kekal. Semua karena Tuhan mengasihi kami. Tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau yang memberkati kami dari awal sampai selesai kebenaran ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas firman-Mu, dan biarlah setiap kami dapat memahami, mengerti atas setiap kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini sudah sering kita mendengar setiap bulan Desember. Tetapi sekali lagi kebenaran firman Tuhan selalu baru di dalam kehidupan setiap kita di saat kita mau belajar dan terus mau bertumbuh di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Kita lihat di dalam sekali lagi Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat 25, firman Tuhan dikatakan di sana, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, amin firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikian pembacaan kita pada saat ini, dan saya percaya bahwa sekali lagi bahwa kebenaran firman Tuhan selalu baru bagi setiap kita yang mau bertumbuh di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Nah, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya memberikan tema yaitu kelahiran Yesus memberi jawaban yang pasti bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini bulan ini adalah bulan Desember, di mana semua orang percaya antusias di dalam memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, memperingati hari Natal yang ada. Dan saya percaya bahwa semua kita orang percaya di belahan dunia ini semua memiliki kerinduan, memiliki tradisi-tradisi di dalam memperingati Natal. Tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara, karena itu sesuatu yang merupakan sukacita yang besar, karena kita tahu kita bisa ada sampai hari ini semua karena
Yesus mau datang bagi saya dan saudara. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus atau Natal, itu bukan hanya kita memperingati hanya karena kita mau memperingati hanya begitu saja, tetapi ada makna yang luar biasa yang terkandung di dalam setiap kita bulan Desember, di setiap kita memperingati hari Natal. Karena bukan hanya begitu saja, tetapi ada makna yang luar biasa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi bahwa tema kebenaran firman Tuhan siang saat ini saya memberikan tema, yaitu kelahiran Yesus memberikan jawaban yang pasti bagi setiap orang percaya. Artinya bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah sesuatu yang pasti. Nah, sesuatu yang pasti artinya sesuatu yang tentu, sesuatu yang mesti, sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu yang tidak boleh lagi berubah, sesuatu yang sudah pasti itu terjadi. Itu dikata arti daripada kata pasti. Nah, kalau sesuatu yang pasti, maka pastikan semua orang waktu kita menghadapi sesuatu yang pasti semua orang akan bersemangat. Karena kita tahu kepastiannya. Tapi coba kalau ada orang bertamu dan kita tidak tahu apa tujuannya, apa kita tidak pasti apa yang akan dia datang, tujuan apa yang dia mau datang di tempat kita. Pasti kita akan ragu-ragu. Tidak akan kita maksimal untuk melayani dia. Tapi kalau kita tahu bahwa kita tahu pasti sesuai, dia datang ke tempat kita ada maksud dan rencananya, pasti kita tidak akan ragu. Pasti kita tidak akan membatasi diri untuk menerima dia, karena kita tahu ada maksudnya yang pasti, ada tujuannya yang pasti, kita tidak remang-remang. Nah, begitu Yesus datang ke dunia memiliki sesuatu yang pasti, kelahirannya itu pasti adanya dan kedatangannya itu pasti bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Nah, pada saat ini kita akan belajar kepastian apa yang Yesus berikan waktu dia datang ke dunia atau waktu dia lahir ke dunia ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20 di situ katakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang pertama, kepastian yang Tuhan Yesus berikan bagi dunia waktu dia lahir atau waktu ada Natal adalah menjadi jawaban yang pasti atas persoalan setiap manusia yang mengalami yang namanya ketakutan. Amin. Dia datang memberikan kepastian bagi setiap orang yang mengalami ketakutan. Kita melihat di dalam pembacaan ini bagaimana waktu Yusuf mendengar berita Natal atau Yusuf mendengar berita kelahiran tentang Yesus mau lahir, waktu Yusuf mendengar bahwa istrinya hamil, apa yang ada di dalam benaknya adalah yang pertama muncul pastinya takut. Karena firman Tuhan datang kepada dia, di situ dikatakan, jangan takut. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Artinya bahwa saat itu Yusuf waktu mendengar berita Natal, dia memiliki ketakutan di dalam kehidupannya. Karena malaikat Tuhan berkata, jangan takut, berarti dia mengalami ketakutan. Apa yang dia takutkan? Yang pertama, pasti yang dia takutkan adalah apa yang orang katakan tentang mereka sebagai pasangan ini. Maria dan Yusuf. Karena mereka belum melakukan hubungan. Tetapi sudah dikatakan hamil. Itu pasti ketakutan yang pertama. Yang kedua, apa yang orang perbuat terhadap Maria waktu orang tahu bahwa dia hamil tanpa ada hubungan. Hukum saat itu kalau ada orang hamil tanpa hubungan, maka mereka akan dirajam batu sampai mati. Otomatis itu yang ada di dalam benak daripada seorang Yusuf. Orang yang dia cintai akan mati dirajam batu, dilempari batu hanya karena apa? Dia hamil tanpa hubungan.
Itu ketakutan yang kedua. Yang berikut, bahkan dia takut, dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Karena apa? Dia takut. Yusuf tidak mau Maria tercemar namanya. Itu yang dialami. Tetapi waktu dia mengalami ketakutan, firman Tuhan datang kepadanya. Jangan takut. Anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah buah dari Roh Kudus. Dan saat itu, waktu malaikat Tuhan datang kepada dia, apakah Yusuf takut lagi? Tidak. Dia tahu bahwa itu anak yang dikandung Maria adalah sesuatu yang luar biasa dari Roh Kudus, sesuatu yang pasti. Sehingga ketakutan itu tidak ada lagi. Dikatakan di dalam, kalau kita melihat di dalam ayat 24 di situ kan, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia tidak takut lagi, dia melakukan segala perintah malaikat Tuhan kepada dia. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Artinya bahwa di dalam kehidupan saya dan saudara, ketakutan pun seringkali masih terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami, kita memperingati, mungkin saat ini kita memperingati Natal, di mana-mana ada ibadah Natal kita ikut, tetapi seringkali ketakutan pun masih menguasai kehidupan saya dan saudara, karena kadang-kala kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya Yesus lahir memberikan kepastian bagi saya dan saudara. Kenapa kita perlu takut? Amin. Yesus memberikan kepastian di dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang saya dan saudara hadapi, Yesus datang menjadi jawaban yang pasti. Jadi jangan pernah takut. Di saat kita mau belajar taat, melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, maka setiap kita normal mengalami ketakutan. Semua kita pasti mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi yang menjadi masalah adalah waktu kita izinkan ketakutan menguasai seluruh aspek kehidupan saya dan saudara, sehingga kita tidak melihat lagi bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga yang terjadi adalah masalah itu terlalu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu Bapak Ibu Saudara, makna Natal hari ini, bahwa dia datang untuk memberikan kita kepastian dan menghilangkan ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan, menjadi jawaban yang pasti. Di saat engkau takut, dia menjadi jawaban yang pasti. Karena dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa waktu kita dikuasai oleh ketakutan, waktu kita ada di dalam masalah, waktu kita ada di dalam pergumulan, waktu kita ada di dalam tekanan apapun, ketakutan itu seringkali memporak-porandakan kehidupan saya dan saudara, bahkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi waktu saat itu menguasai kehidupan saudara, saya dan saudara, percayalah, ingatlah kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketakutan itu bukan berasal daripada Allah. Amin. Jadi waktu ketakutan menguasai kita, ingat, harus kita kuatkan iman percaya kita. Hei, itu bukan berasal daripada Tuhan. Jadi kalau tidak berasal daripada Tuhan, kenapa kita mau dikuasai dengan hal itu? Kasih lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi waktu kita ada di dalam pergumulan, waktu kita ada dalam masalah berat, sehebat apapun masalah itu, percayalah bahwa roh yang membangkitkan kekuatan ada di sana bersama dengan saya dan saudara. Amin. Jadi pasti selalu ada kekuatan bagi saya dan saudara waktu kita ada di dalam pergumulan, di dalam masalah. Itu janji Tuhan. Dikatakan dia melainkan dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan.
bukan menakutkan, tetapi dia membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Waktu kita takut, kita tidak akan bisa tertib lagi. Jadi itu yang harus kita cek. Waktu kita mulai kacau, berarti ketakutan menguasai kehidupan saya dan saudara. Karena waktu kekuatan menguasai, kalau itu roh yang daripada Tuhan, kalau itu asalnya daripada Tuhan, maka kekuatan yang akan mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara, dan ketertiban. Nah, sering kali kita Bapak Ibu Saudara, kita izinkan ketakutan menguasai kehidupan saya dan saudara, supaya apa? Karena kita terlalu melihat kepada masalah. Nah, sekali lagi, ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi sekali lagi, jangan takut karena Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang kedua, Yesus datang memberikan kepastian dalam hal keselamatan bagi semua orang. Amin. Jadi yang kedua adalah Yesus lahir, Yesus datang ke dunia ini memberikan kepastian bagi semua orang yang percaya kepada dia, yaitu keselamatan. Semua orang membutuhkan keselamatan. Dan hanya Yesus yang memberikan kepastian keselamatan itu. Amin. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia memberikan kepastian tentang keselamatan. Jadi sesungguhnya waktu kita memiliki keselamatan di dalam kehidupan kita, itu sesuatu yang pasti. Dan tidak perlu kita ragukan. Sehingga apapun yang menggoncangkan iman percaya kita kepada Tuhan, tetap kita yakin karena kita tahu keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa hanya Yesus satu-satunya keselamatan yang pasti. Yang hanya bisa memberikan jawaban bagi dunia ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi hanya Yesus satu-satunya yang bisa memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi itu kepastian. Kalau kita sudah tahu kepastian bahwa Yesus itu memberikan keselamatan, maka apapun tawarannya, apapun harganya, Bapak Ibu Saudara akan komitmen sekali Yesus, seumur hidup Yesus. Karena kita tahu dia adalah keselamatan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Jadi itulah makna Natal yang sesungguhnya dalam kehidupan saya dan saudara. Waktu kita memperingati hari Natal, kita tidak memperingati hanya begitu saja sebagai rutinitas, sebagai antusias, sebagai karena itu yang terjadi setiap tahun. Sehingga kita tidak memaknai Natal. Karena apa? Kita cuma melakukan sebagai rutinitas saja. Tetapi kalau ini yang kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Natal adalah karena Yesus memberikan kepastian keselamatan. Saya bisa selamat, saya ada sampai hari ini. Semua karena Yesus mau datang ke dunia. Amin. Jadi waktu kita menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan senantiasa sungguh-sungguh di dalam kita menghadapi setiap perayaan Natal. Karena kita tahu bukan hanya sebagai aksesoris saja yang kelihatan bahwa kita merayakan Natal, tetapi yang sesungguhnya bagaimana kehidupan kita yang di dalam meresponi
Natal, sehingga waktu hati kita meresponi Natal dengan benar, bahwa kita tahu bahwa keselamatan itu jaminan yang pasti daripada Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Waktu kita tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, dan itu adalah harga mati di dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita akan pastinya akan bersungguh-sungguh untuk datang senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego, waktu mereka diperhadapkan terhadap pilihan untuk menyembah kepada patung Nebukadnezar, sekalipun mereka nyawa taruhannya, tetapi mereka komitmen karena dia tahu Allah mereka adalah Allah yang hidup. Mereka tahu Allah mereka adalah Allah yang pasti menolong kehidupan mereka, Allah yang pasti nyata adanya, Allah yang pasti berkuasa atas kehidupan bangsa Israel saat itu. Sehingga sekalipun dikasih tawaran, mereka berkata, sekalipun Allah kami tidak menolong kami, kami tetap akan menyembah kepada Allah Israel. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu adalah komitmen yang luar biasa. Karena dia tahu keselamatan, pertolongan, kekuatan, bahkan pengendali sepenuhnya di dalam kehidupan ini adalah hanya Tuhan Yesus semata. Sehingga dia berani berkomitmen di hadapan Tuhan sekalipun nyawa taruhannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, perlu kita merenungkan. Kita ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Semua karena Yesus mau lahir, mau datang memberikan kehidupan yang kekal. Yesus datang ke dunia karena supaya kita tidak binasa, supaya dunia ini tidak bisa binasa, supaya kita tidak mendapatkan kehidupan yang binasa, tetapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena itulah cinta sejati daripada Tuhan. Ya, pernah main-main. Itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kala miris di dalam kita merayakan Natal, kadangkala kita gontok-gontokan satu dengan yang lain, tidak baku enak hanya karena hal-hal yang lahiriah. Padahal makna Natal sesungguhnya bukan di nasi kotak, bukan di aksesoris Natal, bukan di apa yang kita persiapkan, tetapi bagaimana kita merenungi bahwa Yesus lahir memberikan kepastian di dalam hal keselamatan. Sehingga kita tidak akan bermain-main, kita akan berkata sekali Yesus, tetap Yesus seumur hidup saya dan saudara. Itu yang kedua. Yang terakhir, di dalam ayat 23 di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang ketiga, Yesus datang memberikan penyertaan yang pasti dan menjadi jawaban yang pasti bagi setiap persoalan saya dan saudara. Kelahiran Yesus datang ke dunia ini bukan hanya melenyapkan ketakutan, bukan hanya memberikan kita kepastian keselamatan, tetapi yang berikutnya adalah dia memberikan penyertaan bagi saya dan saudara. Bahkan dia memberikan pertolongan, menjadi jawaban yang pasti bagi setiap kita di saat kita ada di dalam persoalan. Karena dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Dalam Roma 8:28 dikatakan, Allah turut bekerja di dalam segala aspek kehidupan saya dan saudara. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Artinya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Sekalipun Tuhan izinkan masalah. Kita melihat di dalam sini, Yusuf mengalami tantangan. Yusuf dan Maria mengalami tantangan waktu mendengar berita Natal itu. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia berjalan sendiri. Dikatakan, Yesus itu, dia yang akan menyertai saya dan saudara. Akan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya bahwa waktu Tuhan kita diizinkan melewati setiap masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, firman Tuhan dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Artinya waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kelegaan karena itu adalah janjinya. Dalam Matius 28 ayat 20c dikatakan, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi penyertaannya senantiasa sempurna di dalam kehidupan saya dan saudara dimanapun, di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, Yesus menyertai di sana. Dan itu sesuatu yang pasti. Amin. Jadi tidak perlu kita ragu Bapak Ibu Saudara. Itu kita ada di dalam pergumulan yang cukup berat. Percayalah Tuhan Yesus ada di sana. Ulangan 31 ayat 8. Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan patah hati. Dia tidak pernah akan meninggalkan saya dan saudara. Itu adalah janjinya. Dia adalah Allah yang Immanuel. Itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau manusia berkata saya akan melindungi kamu, saya akan menyertai kamu, kita masih mungkin bisa ragukan. Karena kadang-kala manusia bisa berubah. Waktu situasi sudah tidak enak, pasti manusia bisa berubah. Tapi kalau Tuhan, mau situasi enak, mau situasi tidak enak, dia tidak pernah berubah. Karena dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan pemegang kendali di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu Bapak Ibu Saudara, ini makna Natal pada saat hari ini. Bahwa dia datang, dia lahir ke dunia ini untuk memberikan jawaban yang pasti bagi saya dan saudara. Di dalam hal ketakutan, di dalam hal keselamatan, di dalam hal penyertaan, dia pasti adanya. Amin. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Apapun yang terjadi bagi Bapak Ibu Saudara saat ini, percayalah Tuhan senantiasa menyertai saya dan saudara, memberikan kemenangan bagi saya dan saudara untuk kita tetap maju dalam Dia. Selamat Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan sepanjang tahun 2025 nantinya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih buat siang saat ini. Engkau datang mengajar kami bahwa kelahiranmu datang menjadikan jaminan yang pasti bagi dunia ini. Bahwa hanya Engkau keselamatan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Sehingga ajar kami Tuhan untuk memegang Engkau seumur hidup kami. Apapun tantangannya, apapun masalahnya. Kami tidak akan meninggalkan kasih-Mu. Karena Engkau mau datang ke dunia ini demi mengasihi kami. Supaya kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih. Kami tidak mendapatkan kehidupan yang binasa. Itulah kasih-Mu yang tertinggi. Terima kasih untuk saat ini. Untuk kebenaran bahwa kami terus memaknai setiap Natal di dalam kehidupan kami. Sehingga benar-benar makna Natal itu kami pancarkan dalam kehidupan kami. Kami mau lebih baik. Kami mau ada perubahan. Kami mau menjadi orang-orang yang semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun hamba jemaat-Mu berada. Biarlah Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan setiap jemaat Tuhan. Engkau menjadi jawaban yang pasti bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kota kami. Biarlah kota ini senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Berkati bangsa kami. Senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati presiden. Biarlah hikmat yang daripada Allah senantiasa Engkau curahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.